Halo warga intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Sepertinya pendukung Iran akan kejang-kejang kelencotan berjamaah mendengarkan berita ini. Sepertinya pendukung Iran akan membenci berita ini. Sepertinya pendukung Iran akan nyari Panadol, Paramek mendengarkan berita ini. Apa itu? Jadi guys, Israel bersiap bantu Amerika memborbardir Iran. Wow, luar biasa, gila, gila, gila. Ini menurut pernyataan daripada Menhan Israel. Wow, gila, gila. Luar biasa, sepertinya pendukung Iran akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ya, pendukung Iran itu, ya mereka itu nggak jauh-jauh dengan kalimat yang mengatakan, oh Netanyahu itu kan sudah meninggal, yang sekarang itu kan AI. Bayangkan warga Konoha tidak bisa membedakan mana video AI, mana video asli. Gimana kita jadi negara maju membedakan video AI dan video asli juga nggak bisa. Kagak bisa, coy. Ya membedakan Netanyahu asli dengan AI kagak bisa. Sampai tangannya digini-gini segala. Mereka percaya dengan AI. Tapi nggak ada satupun yang minta maaf. Ya, yang ngejek-ngejek Netanyahu kan. Nggak ada tuh. Mana coba? Nggak ada satupun yang mengatakan minta maaf. Oh saya minta maaf ya. Oh kemarin saya salah. Nggak ada. Memang otak daripada pendukung Iran ini bebal ya. Otaknya itu otak kebencian gitu ya. Ya, harus minta maaf dong ya. Netizen Konoha nggak pernah minta maaf. Warga Konoha itu ya sama seperti seperti pemerintahannya gitu ya. Kalau pemerintahannya korup ya warga Konoha juga seperti itu. Pemerintah Konoha nggak pernah minta maaf, warganya juga seperti itu. Sama 11-12. Ya nggak ada bedanya sebenarnya ya. Cuma kita kan teriak-teriak pemerintah kita jolim, ya kita juga jolim juga gitu. Ya kita berpihak gitu ya. Sedikit-sedikit yang salah itu Israel. Buktinya ya, ketika Amerika memborbardir Iran, Israel itu menunggu persetujuan daripada Amerika. Nah itu artinya Israel itu sebenarnya nggak mau nyari gara-gara. Tapi kan selama ini kita didoktrin bahwa Israel salah ya. Kita tuh udah didogma dari kecil gitu ya. Karena dari kecil kita sudah didogma bahwa Israel itu jahat, Amerika itu jahat. Ya apapun yang kita katakan mereka tidak akan peduli gitu. Ya, artinya gini, saya tidak buzzer Amerika, bukan buzzer Israel gitu ya. Tapi nggak selamanya negara itu benar dan nggak selamanya salah. Ada saatnya negara itu benar, ada saatnya salah. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa oh Israel itu selamanya salah, nggak bisa. Karena berkali-kali saya mengatakan, Konoha juga bukan suci. Emang warga Konoha suci? Enggak kan? Warga Konoha itu nggak suci-suci amat. Ya, ya saya tidak berpihak di video ini ya, Anda yang menyimpulkan. Ya, apakah semua warga Konoha itu jahat? Enggak juga. Iran juga seperti itu. Israel juga seperti itu, Amerika juga seperti itu. Cuma permasalahannya kan kita sudah didogma, didoktrin. Dogma atau doktrin itu seperti penjara, guys. Penjara tanpa jeruji gitu. Itu yang menjara pikiran kita. Di pikiran kita itu sudah benci duluan sama Israel. Apapun yang dilakukan Israel kita benci gitu. Padahal ya Gus Dur pernah mengatakan Israel itu adalah negara yang salah dipahami. Dulu juga saya seperti itu ikut-ikutan kok. Banyak teman-teman saya dulu yang membenci Israel. Saya ikut-ikutan gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya benci Israel gitu. Ya, jadi saya itu cuma ikut-ikutan, nggak pernah berpikir rasional. Kenapa saya membenci Israel tanpa sebab? Padahal Israel nggak pernah menjajah gitu. Ternyata setelah saya telusuri, itu berhubungan dengan manual book. Lah, maksudnya gimana? Jadi manual book itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian selain manual book, doktrin juga mempengaruhi. Ya, itu yang paling mempengaruhi guys. Doktrin dan manual book. Nah yang jadi pertanyaan, bisakah isi daripada manual book itu diedit? Dan ini juga saya tanyakan sama guru gembul. Tahu apa jawaban guru gembul? Jawaban guru gembul bikin saya merinding guys. Bulu ketek saya sampai berdiri gitu ya. Ini sangat luar biasa. Ya, oke langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, guru gembul mengatakan, saya terkejut dengan perkataan guru gembul. Guru gembul mengatakan, ayat kitab suci itu nggak boleh diedit gitu.
nggak boleh seperti China. China kan mengedit ayat kitab suci ya. Jadi kalau ada ayat perang, ayat permusuhan gitu, kemudian nabinya diganti gitu, jadi nabi dari China. Menurut saya pribadi ini sangat luar biasa ya. China itu kan mirip-mirip seperti pemerintahan Soeharto kan. Soeharto juga seperti itu. Dulu saya bingung banget. Kenapa sih Pak Soeharto ini mengawasin pemuka agama yang mengirim intel ya. Ternyata jawabannya baru saya ketahui akhir-akhir ini. Karena nggak semua tapi disclaimer on ya. Bisa aja pemuka agama itu yang memprovokasi kasus-kasus intoleransi. Ya, disclaimer on ya. Nggak semuanya tapi ya. Saya tidak mengatakan semuanya. Kemudian ya di China, ini kehebatan daripada China. China itu nabi-nabi itu diganti guys. Ya kemudian ayat-ayatnya itu kalau ada ayat-ayat misalnya permusuhan gitu ya. Ayat-ayat yang membenci Israel misalnya, dihapus tuh, dihapus, diedit gitu ya. Kenapa orang China itu mengedit kitab suci? Nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa mereka berani? Karena orang China itu berpikir bahwa agama itu ciptaan manusia. Lah, kok agama ciptaan manusia? Ya karena orang China itu berpikir bahwa ya ayat-ayat yang ada di kitab suci itu kan bukan wahyu, itu dari sudut pandang orang China. Kalau misalnya mengatakan, itu wahyu, lalu orang China akan bertanya, coba buktikan wahyu itu terbukti secara ilmiah atau tidak. Kita kan tidak bisa membuktikan wahyu itu terbukti secara ilmiah atau tidak kan, karena wahyu itu sendiri adalah, atau definisi daripada wahyu itu adalah keyakinan. Ya, wahyu itu kan keyakinan. Kalau bukan wahyu, ya misalnya nih dikatakanlah misalnya nih data ilmiah, ya itu kan harus bisa diuji. Wahyu apakah bisa diuji? Nggak bisa. Kalau misalnya ada seorang dapat wahyu, lalu ya disuruh video ini gitu, apakah bisa? Bisa ya. Tapi zaman dulu kan belum ada HP gitu ya. Saya tidak mengatakan ya nabi yang dapat wahyu zaman dulu itu tidak boleh, boleh aja. Tapi prinsip ini dari sudut pandang orang China ya, bukan di Konoha ya, disclaimer on ya, karena warga Konoha itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, ternyata orang-orang China itu mereka sangat-sangat anti dengan ayat-ayat perpecahan, ayat-ayat perang gitu ya, ayat-ayat setan gitu. Ya, mohon maaf ya, saya nyebut setan itu arah ke kamera gitu ya. Saya tidak menuduh Anda setan, bukan. Jadi ayat-ayat setan itulah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa terjadi perpecahan. Dan ketika saya mengajukan seperti ini kepada guru Gumbul, tahu apa guru Gumbul, dia mengatakan bahwa itu nggak boleh gitu. Ya kalau misalnya mengatakan, itu ayatnya kan pada saat zaman perang gitu ya, pada saat perang, kondisi perang. Lah, emang orang yang radikal berpikir bahwa zaman sekarang ini damai? Enggak kan, ini kan sekarang perang. Sehingga ayat itu dimanfaatkan. Nah kalau misalnya ayat yang tidak ada, apakah bisa dimanfaatkan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi Iran itu membenci Israel itu kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh manual buku. Ya, ayat kitab suci itu nggak jauh dari manual buku. Ya, itu nggak jauh dari kitab suci. Ya, saya tidak menyebutkan ayatnya di sini ya, tapi ya seperti itu, pada kenyataannya seperti itu ya. Susah ya. Lalu gimana caranya supaya Israel itu nggak dibenci? Ya, kitab suci harus diedit. Apakah saya nyuruh? Enggak, saya nggak nyuruh. Ya bagaimana dengan China? China itu mengedit gitu. Karena mereka berpikir bahwa agama itu buatan manusia. Ya kalau ayat itu buatan Tuhan nggak mungkin bunyi seperti itu. Itu dari sudut pandang orang-orang China. Nah kalau misalnya mengatakan ya, orang China sesat. Lah China kan lebih maju dari Konoha. Ya kalau mereka lebih maju berarti mereka lebih dong ya. Lebih pola pikirnya lebih terarah gitu, lebih maju gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya prinsip orang China itu benar sehingga mereka jadi negara maju. Sementara Konoha nggak maju-maju karena apa? Karena prinsip kita itu salah. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelunjutan berjamaah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Menurut keyakinan saya, Israel itu kalau bergabung dengan Amerika mau berbaris Iran, maka akan ada petinggi Iran yang mutiar, yang tewas, yang meninggal. Katakanlah misalnya IRGC misalnya, petingginya gitu, itu tuh bisa mutiar, bisa tewas gitu. Ya kemudian ada banyak lagi ya.
pejabat-pejabat Iran gitu ya, itu tuh bisa meninggal guys. Kalau Israel mencoba ya melakukan serangan. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya yang presisi itu adalah Israel ya. Buktinya Amerika menyerang Iran itu nggak terlalu presisi kok, ya kan? Saya nggak tahu akhir-akhir ini kenapa sih Amerika itu tidak menarget pejabat-pejabat tinggi Iran ya. Sementara Israel bisa dapat gitu ya. Amerika enggak, kalau saya perhatikan mereka cuma bom, drop itu gitu ya. Jadi secara brutal. Jadi mereka lebih menggunakan bom dari langit gitu ya. Tidak presisi gitu, tidak ketemu siapa dalangnya gitu ya, pemimpinnya gitu ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Kemudian Mostabah Hamne nggak hadir ya di pemakaman ayahnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa nggak hadir? Apakah Mostabah Hamne sudah meninggal? Kayaknya udah meninggal. Bukan kayaknya lagi, emang udah benar-benar meninggal. Cuman warga Konoha nggak pernah mengakui gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang gitu. Pada faktanya udah meninggal. Cuman bisa-bisaan aja gitu, Mostabah Hamne hidup ya supaya masyarakat Iran itu nggak terlalu sedih gitu. Mereka sebenarnya sudah nggak punya pemimpin. Ya pemimpin sekarang itu ketua RGC gitu atau pemimpin RGC secara sembunyi-sembunyi gitu walaupun ngumpet-ngumpet gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini Anda yang mau menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.